Sobat Pinang Papua, podcast inspiratif asiknya ngobrol bareng BI Papua. Apa kabarnya nih? Pastinya baik dong. Podcast kali ini kita akan membahas cinta, bangga, dan paham rupiah. Tentunya dengan host yang manis ini, Rati Nenggolan, dan narasumber kita yang kece badai, para pejuang rupiah, ada Kakak Lucky Edward Lobo. Halo Kakak Lucky. Halo Kak Tati. Apa kabarnya nih? Baik. Oke. Tanpa bertele-tele, kita langsung aja nih ke pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin kita bisa merefresh kembali ke Sobat Pinang Papua. Apa itu rupiah dan undang-undang yang mengaturnya? Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Tati. Sobat rupiah, rupiah itu adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mata uang rupiah kita ini merupakan alat pembayaran yang sah di semua wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, apakah rupiah itu punya landasan undang-undangnya? Itu sangat jelas. Ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23B. Nah, di situ dikatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada undang-undang tentang mata uang di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Seperti itu. Oke, Kak Lucky. Nah, mungkin bisa next ke pertanyaan berikutnya. Ya. Mungkin Kakak bisa jelaskan kepada Sobat Pinang Papua apa yang dimaksud cinta, bangga, dan paham rupiah. Baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini yang kita kenal itu cuma 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Ya, kata Tia benar ya? Nah, sekarang sejak Maret tahun lalu, itu Bank Indonesia sudah memperluas edukasinya tentang rupiah. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia menghargai dan memperlakukan uang rupiah. Nah, cinta, bangga, paham itu terdiri dari 3 ya, sesuai dengan kepanjangannya, cinta, bangga, dan paham. Cinta rupiah adalah bagaimana masyarakat mencintai rupiah itu. Ada 3 cinta. Yang pertama, mengenal rupiah. Yang kedua, merawat rupiah. Dan yang ketiga, menjaga. Yang pertama, saya jelaskan dulu nih Kak Tia tentang bagaimana mengenal rupiah. Mengenal rupiah pasti semua orang udah tahu tentang mengenal rupiah. Yakni kita mengenal ciri-ciri keaslian. Ciri keasliannya itu seperti apa? 3D, dilihat, diraba, diterawang. Apa yang dilihat dari uang rupiah itu? Jadi ketika kita terima uang, kata dia waktu kata ke pasar misalnya gitu, ketika kita menerima uang, kita tentu melihat uang tersebut. Nah, apa yang dilihat dari uang tersebut? Warnanya harus jelas dan terang, gitu. Itu ciri uang kita. Jadi di tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 11 pecahan mata uang. Terus uang kertas ada 7 lembar. Di situ banyak penguatan security item di dalam uang itu. Jadi membuat ciri keasliannya ini lebih kuat. Salah satunya dengan warna uang itu. Sehingga ketika kita melihat, kita sudah bisa mengenali bahwa uang ini merupakan uang asli rupiah atau bukan. Yang kedua diraba. Diraba adalah kita menyentuh uang tersebut. Jadi setelah kita melihat uang tersebut, kita menerima uang tersebut, kita harus memegang di bagian tertentu dari uang. Misalnya gambar utama pahlawan, terus di tulisan Bank Indonesia, tulisan nominal uang tersebut harusnya terasa kasar. Itu adalah bagaimana kita mengenal uang dengan cara diraba. Dan yang terakhir, kalau masih ragu, Kak Tati, gampang, diterawang saja uangnya. Langsung kita bisa lihat ada air, ada recto verso. Nah, itu poin-poin penting di dalam mengenali uang rupiah kita, begitu. Yang kedua, yakni kita harus merawat. Nah, merawat rupiah itu ada yang namanya 5J. Bapak Ibu sekalian, Kak Tati ya. Okay. 5J itu jangan lupa, mudah saja diingat. Yang pertama, jangan dilipat. Jadi kebiasaan kita melipat uang itu sebenarnya itu membuat
membuktikan bahwa kita tidak mencintai rupiah. Oh gitu ya. Iya, kata Jadi dia. kalau gitu dompet kita harus menyelesaikan dengan uang ya? Iya, betul sekali. Jangan dilipat terus dimasukin kantong, jangan. Yang kedua, jangan diremas. Oke. Karena meremas kan kalau kita, Kak Tati kalau ke pasar terima uang yang diremas dan uang yang dikasih selembar utuh tanpa diremas, mana lebih enak? Sedih loh. Oh, sedih kalau Iya. diremas ya. Iya. Seperti itu. Jadi jangan diremas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau uangnya beberapa lembar, jangan di strapless. Nah, kalau takut uangnya tercecer, diikat karet saja kan lebih mantap. Seperti itu, uangnya tidak rusak. Yang berikut, jangan dicoret. Ditulis keterangan 5 lembar, 10 lembar, atau uang untuk Kak Tati. Nggak usah, jangan dicoret, karena itu Kadang-kadang orang nulis ini nomor handphone. nomor Iya. handphone itu kan Aduh. merusak uang. Lagi pula kalau tulis nomor handphone di situ kan nomornya bisa disalahgunakan kan. Iya. Jadi sebaiknya dihindari. Karena itu kita merusak uang. Dan yang J yang terakhir adalah jangan dibasahi. Karena ketika kita basahi uang itu semakin cepat lusuh. Akhirnya membuat penampilan uang rupiah itu jadi tidak begitu menarik. Jadi harus dihindari. Terus satu lagi saya mau kasih tahu, kalau orang dengan sengaja merusak uang rupiah, ada sanksi pidananya di Undang-Undang Nomor 7 tahun Wow. 2011. Apa tuh Kak? Itu dia bisa dipidana penjara 1 tahun bahkan denda 200 juta rupiah. Itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Seperti itu. Itu 3 cinta yang itu merawat uang ya. Dan yang terakhir adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri kita. Dengan kita menguasai 3D, dilihat, diraba, diterawang, ketika uang itu datang kepada kita, kita kenali ciri keasliannya, kita menjaga diri kita sehingga kita tidak menerima uang palsu. Seperti itu. Jadi, karena apa? Kalau uang palsu itu kita terima, suatu hari kita mau menyerahkan ke orang yang mengenali ciri keaslian uang rupiah, uang itu tidak akan diterima. Dan Bank Indonesia tidak dituntut, atau bank umum lainnya tidak dituntut untuk melakukan penggantian terhadap uang palsu. Sehingga yang rugi siapa? Kita sendiri kan. Nah, karena itu untuk menghindari atau menjaga diri kita dari pengedaran uang palsu, kita harus mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi 3 cinta: mengenali, merawat, dan menjaga. Itu penting. Cinta yang pertama, itu poin yang pertama dari cinta, bangga, paham. Yang kedua adalah bangga. Kita harus bangga punya rupiah. Karena apa? Dengan rupiah kita punya 3 hal. Karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Yang kedua, rupiah merupakan pembayaran, alat pembayaran yang sah. Yang ketiga, rupiah itu pemersatu bangsa. Kak Tati mau tahu tidak 3 poin ini? Boleh dong Kak. Oh iya, saya pikir nggak mau tahu, saya tidak lanjutkan. Jangan kan saya, Sobat Pinang Siri pun pengen tahu. Oh iya, siap. Dengan senang hati saya jelaskan nih, supaya kita semua sama-sama paham, Iya. sama-sama paham akan rupiah. Yang pertama dari paham rupiah itu adalah bagaimana rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Ini ada satu poin penting. Jangan kira kalau mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia itu hanya dengan perang. Tidak selamanya. Karena menjaga keutuhan bangsa itu bisa dilakukan dengan cara mencintai rupiah. Saya kasih contoh. Ketika tahun 2002, kalau nggak salah 17 Desember tahun 2002, itu Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda memutuskan 2 pulau yang diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969 itu masuk negara mana? Indonesia atau Malaysia? Nah, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa wilayah tersebut masuk ke Malaysia. Itu menyakitkan negara kita, melukai kedaulatan negara kita. Setelah diselidiki, salah satu poin penting kenapa Mahkamah Internasional memutuskan itu, karena apa? Kak Tati tahu? Karena uang yang dipakai bertransaksi di sana adalah uang asing, bukan uang rupiah. Seperti itu, makanya undang-undang kita sekarang ini mempertegas bahwa uang rupiah harus dipakai di semua wilayah kedaulatan
Republik Indonesia. Ada bahkan ancaman pidananya kalau kita tidak bertransaksi menggunakan rupiah di wilayah NKRI. Nah, itu sebagai simbol bahwa kita berdaulat. Jadi di mana negara kita, wilayah negara kita berada, baik di darat, laut, udara, kita harus transaksi menggunakan rupiah. Yang kedua, sebagai pembayaran yang sah. Nah, kita harus bertransaksi seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa kita harus selalu bertransaksi menggunakan rupiah, baik uang tunai, non tunai, transaksinya harus pakai Rp, rupiah, jangan pakai dolar. Ada kadang-kadang tuh kita melihat ada orang yang katanya, oh ini gajinya dolar, padahal itu tidak boleh. Kita harus mengutamakan rupiah, dan rupiah, seperti itu. Dan yang terakhir dari bangga adalah bagaimana kita uang rupiah ini sebagai pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa karena rupiah ini telah terbukti sejak dicetak dari awal oleh Bank Indonesia. Rupiah ini telah menjadi pemersatu bangsa. Saya kasih contoh uang rupiah tahun emisi 2016 yang tadi saya singgung, 11 pecahan itu. Bank Indonesia berkoordinasi dengan banyak lembaga, Kemenkumham, Kemenkeu, Sekretaris Kabinet, tokoh masyarakat, semua dilibatkan, lalu memutuskan mengambil keterwakilan daerah-daerah. Saya kasih contoh, Cut Mutia dari Aceh, Frans Kaisepo dari ujung timur, ujung selatan ada Profesor Herman Yohanes, di Sulawesi sana ada Samratulangi. Itu semua mewakili wilayah-wilayah, sehingga apa kata Ti? Negara Indonesia dipersatukan oleh rupiah. Seperti itu kira-kira. Jadi uang itu tidak sembarang dicetak. Cinta, bangga, dan paham ini membuat kita lebih kenal bahwa uang rupiah tidak hanya sebagai alat penukar, alat transaksi, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa. Keren tidak kata Ti? Keren banget. Oke, kita masuk yang terakhir, paham rupiah. Nah, paham rupiah itu kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan rupiah. Ada 3 juga, sama seperti yang tadi 3 cinta, 3 paham, sekarang 3 bangga, dan yang terakhir 3 paham. Yang pertama, kita harus bijak bertransaksi. Bijak bertransaksi yang dimaksudkan di sini, sekarang ini transaksi itu tidak hanya tunai. Transaksi itu bisa juga kita lakukan dengan cara non tunai. Nah, Bank Indonesia telah mendukung hal ini. Saya kasih contoh sederhana, kalau kita ke swalayan, bahkan kita ke pasar mama-mama di Kota Jayapura, kalau kita lihat ada barcode di situ, QR. Nah, cukup kita scan aja dengan aplikasi yang ada di handphone kita, non tunai. Jadi tidak perlu kita siapkan uang repot-repot, bayar satu-satu. Itu yang dibilang semua cepat, aman, dan handal. Mantap kata Ti. Jadi nggak perlu kita bawa uang banyak-banyak di dompet, lipat-lipat, belum lagi mama-mama kasih kembali uang yang diduga palsu, kan merugikan kita juga. Jadi alangkah baiknya supaya mama-mama juga tidak dapat uang palsu karena kita lalai, atau mama kita dapat uang palsu karena sama-sama lalai. Bayangkan kalau kita menggunakan non tunai, dan non tunai itu harus tetap rupiah. Itu penting kata Nggak itu Sobat Pinang Papua. Kita harus pandai dalam bertransaksi. Kalau bisa non tunai, kenapa harus tunai gitu kan? Nah, yang kedua adalah kita bijak dalam berbelanja. Nah, belanja itu secukupnya saja kata Ti. Ingat pesan-pesan dari motivator-motivator untuk menjadi kaya itu. Maksudnya di sisi lain itu penting juga untuk mendukung perekonomian negara kita, karena pemborosan itu juga bisa menyebabkan inflasi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kita berbelanja juga jangan utamakan produk-produk luar negeri. Kalau ada produk dalam negeri, baiknya kita menggunakan produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM kita, karena itu mendukung perekonomian negara kita. Kemarin jauh-jauh hari, tanggal 25 Maret, Presiden marah-marah kan kalau kita nonton di dalam pertemuannya sama semua kepala kementerian, semua kepala-kepala daerah. Marah-marah Presiden, gara-gara apa?
banyak sekali anggaran mereka itu dibelanjakan bukan dalam negeri, tapi yang dibelanjakan barang-barang dari luar negeri. Jadi presiden memerintahkan harus ditekan belanja impor seperti itu. Bahkan Kementerian Dirjen Bea Cukai itu diminta untuk memata-matai daerah-daerah yang doyan belanja barang impor. Tujuannya bukan karena apa-apa, kata Ti, supaya perekonomian kita bertumbuh, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini kan, kata Ti. Ayo kata Ti, hobi pesan online apa UMKM nih? UMKM. Seperti Oke, itu. Sobat Minang Papua, jadi kita harus bangga menggunakan produk-produk UMKM Indonesia. Ya, mantap, kata presiden tuh bangga buatan Indonesia. Yoi. BBI itu kan sudah mulai viral kan, sudah mulai terkenal. Dan yang terakhir kata Ti, kita harus berhemat. Iya. Berhemat dengan cara menabung. Karena dengan berhemat, uang kita tidak cepat habis dengan hal-hal yang tidak berguna. Di sisi lain, uang itu kita tabung, uang yang semakin banyak kita tabung ke bank, bank bisa memberikan pinjaman kepada UKM-UKM kita, sehingga UKM-UKM kita bisa lebih punya kemampuan lebih untuk berproduksi, menghasilkan barang-barang kualitas dalam negeri, dan bisa menambah perekonomian mereka yang secara tidak langsung memperkuat ekonomi bangsa kita. Seperti itu. Jadi kata Ti harus ingat, cinta, bangga, paham. Cinta rupiah, mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga rupiah, karena rupiah adalah sumber kedaulatan negara, pembayarannya sah, dan yang terakhir sebagai pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, paham. Paham adalah bagaimana kita bijak bertransaksi, bijak berbelanja, dan juga bisa bijak dan berhemat kita dalam bertransaksi. Seperti itu kata Ti. Oke.